Jadi ini hari ke-11 aku melaksanakan challenge berani bicara. Dan ini aku lagi di ruang cuci. Kenapa? Karena buat sembunyi. Karena aku belum pede buat bikin video di tempat-tempat umum, dan kebetulan di ruang cuci ini di jam sekian itu masih sepi. Nggak tahu ya, mungkin karena pada kuliah dan juga belum pergantian jam cuci juga. Nah, di sini aku bakal ngomong tentang buku yang aku baca, yakni Berpikir dan Berjiwa Besar, yang mana di halaman sekitar 40-50 itu ada kalimat yang menyadarkan aku bahwa orang yang ngomongnya tuh pakai kata-kata yang tinggi, pakai kata-kata yang gak mudah dimengerti oleh orang lain, itu ternyata justru orang yang rendah gitu. Jadi dulu kan aku pikir kayak orang yang ngomongnya itu tinggi, ngomong orang pakai bahasa-bahasa yang kita tuh nggak ngerti, kayak keren banget gitu kan. Padahal kita yang dengerin itu nggak ngerti, tapi kayak keren gitu. Ternyata itu justru gak bagus, karena menunjukkan bahwa orang yang ngomong kayak gitu tuh pikirannya sempit gitulah intinya. Entah ya, aku nanti harus baca lagi, tapi inti yang aku tangkap itu kayak gitu. Jadi semakin mudah bahasa yang digunakan dan semakin mudah orang mencerna, itu akan semakin bagus kualitas dari ucapan dan omongan yang orang itu berikan. Terus aku mikir lagi, terus gimana kalau misal memang itu standarnya mereka dan kitanya aja yang terlalu rendah buat mengerti itu. Ya balik lagi, berarti sebagai orang yang ngomong itu harusnya bisa memposisikan dirinya gimana kita ngomong ke siapa gitu kan. Kayak misal kita ngomong sama pejabat-pejabat, kita ngomong sama orang yang ngerti bisnis, ya kita dengan bahasa-bahasa itu nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kita ngomong sama orang yang mungkin anak SD, anak SMP, anak SMA yang belum berkiprah di situ dan masih asing dengan bahasa-bahasa itu, dengan lingkup itu, pastinya harus disesuaikan lagi. Karena komunikasi itu kuncinya adalah saling ngerti, bukan seberapa indah kalimat itu, ya kan. Jadi kalau kalimatnya itu indah, kalimatnya itu misal dengan potongan-potongan bahasa Inggris gitu, dengan kalimat-kalimat yang harusnya tuh mempunyai, tapi bukan plesetin sih, tapi lebih ke pakai kata-kata yang nggak familiar di telinga pendengar, itu justru menyalahi arti dari komunikasi itu tersendiri. Jadi menyalahi tujuan dari komunikasi itu sorry, aku habis makan. Jadi menyalahi arti dari tujuan komunikasi itu sendiri, dimana komunikasi itu tujuannya saling ngerti dan ya bisa mengomunikasikan apa yang kita rasain, apa yang kita pikirkan, dan orang itu yang kita omongin juga ngerti gitu. Orang yang kita ajak ngomong juga ngerti, biar dua arah. Karena gimana pun juga, walaupun kita aja yang ngomong, misalnya seorang motivator gitu di depan orang seminar atau kayak orang yang lagi seminar yang jadi narasumber di depan, terus banyak orang-orang di depannya, itu kan memang nggak bicara secara langsung kan dua arah, tapi satu arah. Nah, meskipun satu arah gitu, tapi tetap aja namanya dua arah dalam artian saling mendengar dan saling berbicara gitu. Ada saatnya si narasumber ini bicara, dan yang harusnya yang jadi penonton juga harusnya dia bisa ngerti dengan kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang disampaikan oleh narasumber itu. Jadi narasumber itu harus menyesuaikan siapa audiensnya supaya tepat sasaran dan gak ada miskomunikasi, gak ada salah persepsi, dan apa yang diomongin itu memang nyampe gitu, gak kosong gitu kayak sekedar dengerin terus udah lupa atau gimana gitu, udah gak diperhatiin lagi. Jadi pentingnya
kesetaraan, pentingnya kita mengetahui siapa audiens kita, siapa yang kita ajak bicara, dan gunakanlah kalimat-kalimat paling sederhana yang mudah dimengerti oleh orang lain, agar apa yang kita ucapkan tidak terjadi salah pemikiran, salah pemahaman oleh orang yang kita ajak bicara. Jadi kayaknya segitu dulu, ini udah 5 menit lebih. Aku memang hari ini tujuannya buat 5 menit aja, ya mungkin sekitar segitu karena hari ini aku padat dari 7.30 sampai barusan 11.10, terus nanti lanjut lagi jam 2, dimana mungkin kemungkinan besar pas aku pulang nanti jam 4:30 itu udah rame orang dan susah bikin videonya karena aku malu di depan orang banyak kan. Jadi ini mumpung masih sepi-sepinya, dan tapi aku tetap pakai suara yang agak kecil supaya nggak kedengeran dari luar, aku takut. Oke, udah 6 menit, see you.